Selamat pagi anak-anak, dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan materi pembelajaran kita tentang gaya dan hukum Newton, yang harapannya setelah kalian memperhatikan video ini kalian bisa lebih memahami lagi mengerti tentang materi gaya. Kita langsung saja apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan pada sebuah benda. Kalian bisa lihat di sini, laki-laki yang ada di depan itu menarik gerobak, kemudian yang di belakang itu mendorong. Nah, bisa dikatakan bahwa kedua laki-laki ini melakukan gaya. Lanjut, pengaruh pemberian gaya pada benda itu akan terjadi. Yang pertama, perubahan bentuk benda. Kalian bisa perhatikan pegas berikut ketika saya play. Ketika ditarik, pegas tersebut mengalami perubahan bentuk menjadi lebih panjang dari sebelumnya, sehingga ketika pegas ini diberi gaya, yaitu berupa tarikan, dia akan mengalami perubahan bentuk. Kita lanjut. Yang kedua yang terjadi pada benda adalah mengalami perubahan kecepatan benda. Perhatikan gerakan bola berikut. Kalian bisa lihat sendiri, ketika bola itu ditendang, yang awalnya dia diam, bola itu malah mengalami kecepatan. Dia mengalami kecepatan, terus akhirnya dia nanti akan jatuh lagi. Yang ketiga, benda mengalami perubahan arah gerak benda. Sekarang perhatikan kembali gerak bola berikut ini. Perhatikan. Jadi yang kita lihat adalah ketika bola itu ditendang menuju ke laki-laki yang sebelah kanan, kemudian yang diberikan oleh laki-laki sebelah kanan memberikan gaya, ditendang kembali, dia akhirnya akan mengalami perubahan arah gaya. Yang awalnya bolanya datang, kemudian dia menjadi menjauh, seperti itu ya. Kemudian anak-anak, dalam kita belajar tentang gaya, kita juga mengenal ada hukum Newton tentang gerak. Nah, hukum Newton itu ada 3 anak-anak. Yang pertama, hukum 1 Newton. Kata lainnya adalah hukum kelembaman. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda bergerak lurus berubah akan tetap bergerak lurus peraturan. Saya ulangi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus peraturan akan tetap bergerak lurus peraturan. Bisa dituliskan sigma F sama dengan 0. Kita lihat di sini, sigma F sama dengan 0, benda diam akan terus diam. Kemudian jika benda yang awalnya melakukan GLB kemudian diberikan gaya dengan resultan gaya 0, maka dia akan tetap selalu GLB. Seperti itu. Kendaraan akan terus bergerak jika tak ada gaya gesekan dengan udara atau lantai, kecepatan kendaraan tetap. Seperti itu anak-anak. Kemudian hukum Newton tentang gerak Coba kita lihat di sini, ada berupa simulasi. Baik, kalau kalian lihat yang sebelah kanan itu bendanya itu lebih besar sebelah kanan daripada yang kecil. Nah, kita lihat apa itu pengaruhnya. Hukum kedua Newton, kecepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut, sehingga sigma F sama dengan sigma M kali H.
ya. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Sigma F itu adalah resultan gaya, M itu adalah massa benda, A itu adalah percepatan atau meter per second kuadrat. Dari gerak balok dapat kita ketahui percepatan sistem dipengaruhi massa. Ya, jadi semakin besar massa, maka gaya yang diberikan juga semakin besar. Ya. Semakin besar percepatan, semakin besar gaya yang diberikan, maka dia juga semakin besar percepatannya, seperti itu ya. Oke, kemudian berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat gerak sebuah motor yang bermassa 500 kg pada kecepatan 6 meter per second kuadrat? Sehingga kita bisa tulis F sama dengan M kali A. Ya, M-nya adalah 500 kg dikali dengan kecepatannya 3000 Newton. Oke, bisa dipahami ya anak-anak. Kemudian hukum Newton tentang gerak. Perhatikan susunan dua pegas berikut. Ya, jelas terlihat keduanya akan mengerjakan gaya yang sama besar dalam arah yang berlainan ya. Nah, ini dikenal dengan hukum ketiga Newton, yaitu hukum aksi dan reaksi. Bila benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A sama besar dengan arah yang berlawanan. Itu adalah hukum 3 Newton ya, hukum aksi reaksi. Jadi ketika ada gaya diberikan pada benda A, memberikan gaya pada benda B, maka benda B juga akan menghasilkan reaksi ya sebesar gaya yang diberikan oleh A, namun arahnya berlawanan. Seperti itu hukum. Kemudian ada beberapa bentuk gaya anak, yaitu gaya berat. Yang pertama kita lihat ya, gaya berat benda di bumi adalah gaya gravitasi yang dikerjakan bumi pada benda. Dengan gaya gravitasi tersebut benda dipercepat atau mendapat percepatan gravitasi. Sesuai dengan hukum Newton bahwa F sama dengan M kali A, maka dikatakan bahwa W sama dengan M dikali G, di mana W itu adalah gaya berat, kemudian G adalah percepatan gravitasi ya. Satuannya M per S kuadrat, lalu M satuannya kg, dan W satuannya adalah Newton ya. Kemudian ada gaya normal anak. Nah, ini adalah gaya normal. Kita lihat bahwa ketika balok jatuh telah sampai ke lantai, gaya gravitasi tetap bekerja walaupun benda sudah berhenti. Sesuai hukum 3 Newton, gaya aksi, gaya berat yang dikerjakan benda pada lantai akan menimbulkan gaya reaksi dari lantai pada benda. Gaya ini disebut dengan gaya normal ya. Jadi ini berlaku hukum aksi reaksi, hukum Newton ketiga. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan permukaan sentuh, maka aksi sama dengan main reaksi. Jadi nanti W ini adalah sama dengan main N gitu ya. Kita lanjut, ada beberapa gaya normal pada benda berdasarkan posisi benda. Seperti ini. Jadi kalau seperti ini posisinya, maka N nya kesini anak. Jadi gaya dia itu adalah tegak lurus dengan bidang ya. Gayanya ini akan tegak lurus dengan bidang. Ini juga, ini dia tegak lurus dengan bidang seperti ini. Terus ini juga tegak lurus dengan bidang N nya. Seperti itu. Beberapa bentuk gaya, ada gaya gesekan. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gaya gerak benda. Ada dua jenis gaya gesekan, yaitu yang pertama gaya gesekan statis. Ya, kita coba play di sini. Ya, ya. Oke, didorong, dia belum bergerak ya. Gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang menyebabkan benda tidak dapat bergerak atau statis. Nilai gaya gesekan statis maksimum pada benda artinya jika kita ingin mendorong benda sampai dapat bergerak,
besarnya gaya yang dikerjakan harus lebih besar daripada gaya gesek statis maksimum. Besarnya gaya ini adalah Fs sama dengan mu s kali n, di mana mu s adalah koefisien gesek statis. N itu adalah besarnya gaya normal ya. Gaya normal tadi sudah kita pelajari. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang terjadi ketika wanita ini dibantu oleh seorang laki-laki? Coba kita play dulu ya anak-anak. Iya. Oke, kalian bisa lihat di situ apa yang terjadi dengan lemari ya. Lemarinya menjadi bergerak. Nah, mengapa anak tersebut tidak mampu membuat lemari berangkas bergerak? Hal ini terjadi karena gaya yang diberikan anak itu masih lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum lemari berangkas itu yang tadi ya. Apa yang terjadi bila anak itu mendorong dengan dibantu kakaknya yang lebih dewasa? Ternyata berangkas itu dapat bergerak walaupun lajunya lambat ya. Kelanjuan lambat ini dikarenakan gaya gesek statis yang bekerja pada lemari berangkas. Jadi kalau kamu lihat di bagian sini, itu dia akan terjadi gaya gesek ya, yang arahnya berlawanan dengan gerak benda ini. Seperti itu. Kita lanjut. Gaya gesek kinetis sekarang. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi saat benda bergerak. Gaya gesek kinetis menghambat laju benda. Arah gaya gesek kinetis berlawanan dengan arah gerak benda. Besarnya gaya gesek kinetis adalah Fk sama dengan mu k dikali n, di mana mu k itu adalah koefisien gesek kinetis, lalu n adalah gaya normal benda, satuannya normal. Kemudian ada gaya gesek, ada gaya seperti ini, namanya gaya sentripetal. Ya, kita lihat sini. Gaya sentripetal adalah gaya yang dimiliki benda saat benda bergerak dalam lintasan berbentuk lingkaran. Dengan gaya sentripetal, benda dapat bertahan pada lintasannya. Perhatikan gerak benda di samping berikut. Gaya sentripetal pada tali menyebabkan benda tetap dalam lintasan melingkar seperti ini. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita lihat aplikasi konsep gaya anak-anak. Contoh aplikasi konsep gaya dalam teknologi diterapkan pada teknologi berikut ya. Hovercraft adalah kendaraan yang menggunakan tenaga kipas besar untuk bergerak dan mengisi bantalan udara sehingga kendaraan dapat terapung di atas bantalan udara yang menyebabkan gesekan dengan lintasan yang dilewati, air atau jalan menjadi kecil. Karena itulah mengapa hovercraft menjadi mudah untuk bergerak. Lalu ada kereta magnet. Kereta magnet adalah kereta yang menggunakan prinsip elektromagnetik untuk mengurangi gesekan antar rel dengan roda. Pada bagian gerbong belakang atau bukan lokomotif, rel kereta dan roda dijadikan bersifat magnetik yang saling tolak-menolak sehingga menyebabkan bagian roda kereta melayang di atas rel. Keadaan melayang ini menjadikan kereta tidak bergesekan sama sekali dengan rel, dan tentu saja kereta dapat melaju cepat tanpa hambatan yang berarti. Ya, baik itu anak-anak untuk materi tentang gaya. Jadi Bapak ingin mengingatkan lagi tentang